panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Adik-adik, senang sekali hari ini Kakak Keke boleh bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Keke berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, semuanya keadaan kuat, semua bergembira dan selalu bersemangat. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik semuanya, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita lipat tangan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami semuanya, anak-anak-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir dan memimpin senantiasa ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bahkan kami akan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini terdapat dari Kitab Ulangan pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel,
dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Tema cerita kita pada hari ini adalah mengamalkan perintah Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak Keke bercerita, kakak mau bertanya dulu ya. Adik-adik pernah mendengar cerita tentang Musa? Ya, Musa adalah orang yang sangat taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan Musa bertugas untuk memimpin bangsa Israel sebagai umat Allah. Musa bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel untuk hidup taat kepada Tuhan. Musa menyiapkan generasi bangsa Israel sebelum mereka memasuki dan menduduki negeri Kanaan, sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa selalu mengingatkan kepada generasi muda Israel untuk selalu hidup dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan Allah. Hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan, maka mereka pasti akan berhasil. Oh iya adik-adik, nanti kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa ya? Ada yang cita-citanya nanti mau jadi dokter. Ada juga yang mau jadi guru. Ayo angkat tangan yang mau jadi tentara atau polisi. Atau ada juga yang mau jadi pendeta ya? Bahkan ada juga yang bercita-cita untuk menjadi presiden. Wah, hebat semuanya. Kalian anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus menolong dan memberkati ya, agar cita-cita adik-adik bisa terwujud dan berhasil. Semua cita-cita yang luhur itu bertujuan untuk membangun bangsa dan gereja, karena kalian semua adalah generasi penerus. Untuk mencapai cita-cita kalian, adik-adik selain harus rajin belajar,
rajin berdoa dan beribadah, serta dengar-dengaran dan patuh taat pada firman Tuhan, semua itu diperlukan untuk menciptakan generasi penerus. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang di dalamnya terdapat perintah, larangan, janji, dan petunjuk yang akan menolong setiap orang sehingga berjalan dengan benar di hadapan Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, nasihat-nasihatnya, perintahnya, maka tugas adik-adik adalah mengamalkannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita bertekad untuk selalu mentaati setiap aturan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Misalnya saat ini, pemerintah dan gereja terus berupaya dan menganjurkan setiap warga masyarakat dan gereja untuk mentaati gerakan 5M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi keramaian. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Ayo adik-adik, kita setia pegang janji Tuhan dengan taat berpegang pada aturan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengar, kita mengangkat satu pujian lagi, Bila Kau Senang, Hatimu Bahagia. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadamu. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadamu. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadamu. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Ketiga dengan badan, Pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadamu. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Adik-adik, kita sudah selesai bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah selesai juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Tuhan ajarkanlah kami agar sebagai penerus bangsa dan gereja, kami boleh selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk mama dan papa, untuk oma dan opa, serta seluruh saudara dan keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati segala kehidupan kami, dan terlebih Tuhan memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu yang masih kecil. Tuhan pelihara kami setiap hari, berikan kami kepintaran, berikan kami kepandaian. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.